Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Scholarship Hunter. Kali ini kami akan berbagi penyemangat Anda untuk bisa mendapatkan beasiswa dan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Jika Anda berpikir ingin mendapatkan beasiswa atau ingin kuliah ke luar negeri, Anda tak perlu ber-IPK tinggi dan tak perlu berasal dari universitas ternama. Mari kita rubah paradigma kita yang ada selama ini. Yang perlu diingat yang pertama adalah kita tidak harus ber-IPK tinggi atau cum laude untuk memperoleh beasiswa. Yang kedua adalah Anda juga tidak harus selalu pandai berbahasa Inggris. Kemudian tidak harus lulusan dari universitas-universitas ternama. Dan tidak juga harus mahir dalam bidang matematika. Kemudian juga karena banyak sekali sponsor, maka tidak harus memperoleh dari satu sponsor saja. Mari kita lihat faktanya satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan IPK. Ternyata tidak semua universitas prestisius baik di luar negeri maupun dalam negeri mensyaratkan minimal IPK. Kemudian beberapa sponsor beasiswa hanya mensyaratkan minimal IPK 3,0 untuk universitas negeri dan 3,25 untuk universitas swasta. Jadi sangat terbuka bagi Anda-Anda yang memiliki IPK minimal 3,0 untuk lulusan dari universitas negeri dan 3,25 dari lulusan universitas swasta untuk bisa memperoleh atau mendaftar beasiswa. Dan bahkan beberapa atau banyak universitas di luar negeri berperingkat bagus tidak mensyaratkan minimal IPK bagi para pendaftarnya. Yang kedua adalah asal universitas. Faktanya bahwa beasiswa yang sifatnya terbuka dan universitas tujuan belum pernah ada yang mensyaratkan asal universitas pelamar. Maksudnya terbuka di sini adalah terbuka untuk seluruh pelamar. Jadi belum pernah ada yang mensyaratkan asal universitas. Misalnya Anda ingin melamar di Universitas A itu tidak pernah mensyaratkan bahwa Anda harus berasal dari universitas tertentu. Yang ketiga adalah kemampuan bahasa. Anda tidak harus pandai berbahasa Inggris. Kalaupun ada syarat bahasa Inggris, ada minimal skor standar. Jadi Anda tidak harus pandai berbahasa Inggris. Misalnya Anda memilih universitas yang berbasis bahasanya bukan bahasa Inggris, Anda tidak harus memiliki sertifikat bahasa Inggris atau memiliki sertifikat bahasa Inggris tetapi skornya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian juga banyak negara yang tidak mensyaratkan skor bahasa Inggris tinggi. Sebagai salah satu contoh adalah Korea dan Jepang ataupun Cina. Kalaupun mereka mensyaratkan kelas internasional yang harus berbasis bahasa Inggris, maka syarat skor bahasa Inggrisnya tidak terlalu tinggi. Misalnya untuk IELTS mereka bisa menerima 6 atau 6,5 saja. Kemudian juga banyak pilihan bahasa lain yang dapat digunakan untuk mendaftar.
seperti Cina, Arab, Jerman, dan lain-lain. Jadi ada beberapa beasiswa jika Anda memperoleh keahlian bahasa tertentu, Anda juga bisa mendaftar. Misalnya di Cina, ketika Anda memperoleh sertifikat bahasa Cina, maka Anda bisa mendaftar beasiswa di Cina. Begitu pula di Arab, Jerman, dan banyak negara lainnya. Dan perlu diketahui juga bahwa banyak orang luar negeri, terutama orang-orang barat, yang juga memiliki bahasa Inggris yang kurang bagus. Jadi walaupun misalnya tampak seperti bule, tetapi mereka memiliki bahasa Inggris yang kurang bagus. Seperti warga negara Eropa Timur, mereka memiliki bahasa Inggris yang juga kurang bagus. Kemudian selanjutnya adalah hal yang diujikan. 3 seleksi paling umum yang dilakukan oleh beberapa sponsor beasiswa. Pada umumnya mereka melakukan seleksi administrasi, kemudian uji tes potensi akademik, dan seleksi wawancara. Yang perlu digarisbawahi adalah seleksi administrasi sebenarnya hanya menyeleksi kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disyaratkan. Lengkap artinya semua dokumen yang disyaratkan disampaikan, kemudian juga sesuai artinya sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan. Kemudian seleksi TPA juga hanya di beberapa sponsor saja. Banyak sponsor-sponsor yang tidak mensyaratkan adanya nilai TPA atau tidak menjalankan seleksi TPA. Kemudian juga seleksi wawancara. Sebenarnya seleksi wawancara hanya menguji kemampuan bahasa dan pemahaman apa-apa yang kita submit, apa-apa yang kita sampaikan, seperti proposal riset, kemudian personal statement dan sebagainya, yang sebenarnya itu adalah apa yang kita submit. Jadi sebenarnya kita yang paling paham dan yang paling tahu apa yang kita sampaikan. Bagaimana dengan sponsor? Saat ini jika Anda memperoleh informasi atau Anda dapat mencari informasi melalui searching di beberapa mesin pencarian, maka ternyata banyak sekali sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, baik dari pemerintah maupun juga swasta yang memberikan sponsor Anda untuk bisa memperoleh beasiswa. Sponsor dalam negeri bisa kita lihat di LPDP, pemerintah daerah masing-masing Pemda di Indonesia, kemudian juga di universitas-universitas, mereka juga memberikan sponsor beasiswa. Dan kemudian juga berbagai negara juga memberikan sponsor beasiswa kepada masyarakat Indonesia, seperti Cina, Jepang, Korea, Turki, Malaysia, Singapura, Thailand, Saudi Arabia, Amerika Serikat, dan sebagainya. Untuk itu, persiapkan diri Anda apabila Anda ingin peroleh beasiswa, karena sangat terbuka kemungkinan Anda untuk menerima beasiswa. Demikian yang bisa disampaikan. Untuk memperoleh informasi yang bermanfaat lainnya, follow dan subscribe channel kami di Scholarship Hunter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.